Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang kita terima, dan marilah kita ucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah siap ya untuk memulai pelajaran daring kita di hari ini, yaitu mata pelajaran prakarya ya. Nah, persiapkan catatan ya. Jangan lupa dicatat materi-materi yang mana anti rasa penting ya, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita masuk ke jenis kacang-kacangan dan manfaatnya ya. Kemarin kita sudah masuk ke sampai di batas sorghum ya. Hari ini kita sudah masuk ke kemarin kita sudah belajar tentang serealia. Hari ini kita belajar tentang jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Nah, anak-anak ustazah tahu kan jenis makanan yang terjadi dari kacang-kacangan? Nah, apa saja makanan yang terbuat dari kacang-kacangan? Nah, anak-anak ustazah sudah tahu. Nah, sekedar kalau memang sudah tahu, kita sekedar menyegarkan ingatan kita. Nah, di sini yang pertama ada kacang tanah ya, kacang tanah ya, anak-anak ustazah. Nah, dia termasuk kepada golongan familia atau Fabaceae ya. Familia atau Fabaceae. Nah, bisa ditanam di lahan kering dan juga bisa ditanam di sawah ya, di sawah sesudah masa padi panen. Nah, untuk kacang tanah anak-anak ustazah, dia diperbanyak dengan biji ya, dan dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari. Ya. Nah, setelah ditanam, setelah 90 sampai 95 hari setelah masa tanamnya. Nah, ciri fisik dari kacang tanah ya, merupakan tanaman perdu dan berdaun kecil ya. Kalau di Indonesia ya, kacang tanah memiliki beberapa sebutan ya, bisa kacang badung, karena kacang jebrol, kacang tole, kacang tuban dan lain sebagainya. Jadi tergantung kepada nama khas dari daerah masing-masing. Nah, jadi tidak setiap daerah membilangkannya kacang tanah ya. Nah, untuk kacang tanah anak-anak ustazah, dia mengandung banyak nutrisi ya yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya ada serat, protein, karbohidrat, lemak. Nah, untuk lemak ini dia pun bermacam ya, ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, serta omega 6 dan berbagai macam vitamin. Bisa ada vitamin C, A, D, E, K, B. Nah, kompleks ya. Dan mengandung asam folat yang tinggi. Nah, serta berbagai jenis mineral. Jadi cukup lengkap kandungannya di dalam kacang tanah. Jadi sangat bagus untuk kita konsumsi. Nah, untuk folat itu sendiri anak-anak ustazah jangan diabaikan, karena sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Ya. Jadi kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan ya, yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Nah, itu juga terkandung di dalam kacang tanah. Nah, setelah itu kandungan pada kacang tanah ya dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah ya, supaya tetap stabil. Terus menjaga sirkulasi air, sirkulasi aliran darah otak ya. Terus sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung, kolesterol tinggi. Nah, sementara untuk manfaat utama dari kacang tanah ini itu menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ya, jadi sangat bagus kita mengkonsumsi kacang tanah ini ya. Nah, untuk ketersediaan antioksidan anak-anak ustazah akan meningkat apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus ya. Nah, jadi dia dipanggang atau direbus. Oleh karena itu ada ungkapan mengkonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi dia yang paling baik kita konsumsi itu adalah kacang tanah panggang atau kacang rebus ya. Nah, ini bagus untuk kesehatan tubuh ya, karena cukup banyak kandungan zat yang terkandung, mulai dari
protein ya kan, seperti Ustaz bilang tadi ada serat, protein, karbohidrat, lemak ya kan. Nah, lemaknya itu ada lemak jenuh, lemak tak jenuh ya kan, dan lain sebagainya. Nah, sangat bagus kita konsumsi ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu tadi kacang tanah. Paham ya anak-anak ustazah? Setelah kacang tanah ada yang namanya kacang hijau. Ya. Nah, untuk kacang hijau anak-anak ustazah, pembudidayaannya dilakukan dengan biji sama kayak kacang tanah. Nah, juga dilakukan di lahan kering ya. Boleh juga di lahan sawah ya sesudah masa panen padi. Nah, buahnya anak-anak ustazah berbentuk polong. Nah, berbentuk polong ya. Nah, untuk kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim ya. Ya, umurnya dari umur 55 sampai 65 hari setelah masa tanam. Nah, untuk kacang hijau ini merupakan bahan pangan yang menyehatkan. Karena apa? Karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Nah, di bawah ini anak-anak ustazah beberapa kandungan yang terkandung di dalam kacang hijau yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama, kacang hijau itu mengandung kalsium ya, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks ya, yang berkhasiat sebagai obat beri-beri ya. Terus demam nifas, pelancar air seni. Nah, ya khasiatnya dari yang dikandung kacang hijau tadi. Terus kacang hijau itu juga mengandung zat besi yang tinggi ya, sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mengkonsumsi kacang hijau. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, dia juga mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak, sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan ya, dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin. Nah, agar tetap sehat ya. Nah, kandungan serat dalam kacang hijau juga mampu menyerap lemak sehingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah ya, yang menjadi penyebab penyakit jantung dan stroke. Nah, jadi sangat banyak kandungannya. Terus juga mengandung rendah lemak ya dan serat yang tinggi, sehingga baik untuk program menurunkan berat badan untuk orang-orang diet ya anak-anak ustazah, dengan diiringi olahraga yang teratur agar tetap sehat. Juga mengandung vitamin B kompleks ya, yang sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Nah, setelah itu mengandung rendah kolesterol ya. Kacang hijau dikonsumsi secara teratur akan dapat mengurangi kadar kolesterol yang ada di tubuh ya, karena memiliki kandungan serat yang mudah larut. Nah, terus anak-anak ustazah juga kandungan mineral ya, seperti kalsium dan fosfor ya. Nah, dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi ya, serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Dan selanjutnya yang terakhir, kacang hijau itu juga menghaluskan kulit ya, dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Nah, kulit akan menjadi lebih putih, bersih dan halus. Nah, Masya Allah, ternyata sangat banyak manfaat dari mengkonsumsi kacang hijau. Nah, bagi anak-anak ustazah yang tadinya berkata, Ana tidak suka kacang hijau. Nah, ternyata sangat rugi kalau kita tidak mengkonsumsinya ya anak-anak ustazah ya. Nah, bagus. Kalau memang tidak suka, mungkin bukan karena betul-betul tidak suka, tapi karena belum terbiasa. Coba dibiasakan ya. Nah, itu tadi tentang kacang hijau dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Setelah itu ada kedelai. Nah, untuk kedelai ini anak-anak ustazah biasanya hampir rata kita mengkonsumsi kedelai, entah itu dalam berbentuk minuman ya, atau sudah berbentuk makanan setengah jadi dan segala macam lainnya ya. Nah, untuk kedelai anak-anak ustazah termasuk tanaman semusim ya, semusim, tergolong familia Fabaceae, sama dengan kacang tanah ya. Buahnya juga berbentuk polong sama dengan kacang hijau dan diperbanyak dengan biji ya. Nah, untuk kacang kedelai ini dia juga tumbuh di lahan kering ya anak-anak ustazah, atau bisa juga kita tanam setelah panen padi di sawah ya, setelah masa panen padi. Nah, untuk kacang kedelai anak-anak memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh ya. Di antaranya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi ya, berguna untuk membantu membangun sel tubuh ya, dan baik untuk vegetarian. Nah, orang-orang vegetarian sangat baik mengkonsumsi kedelai ini. Nah, selanjutnya kedelai mengandung vitamin B1 ya, B2, B6, terus provitamin A ya, kalium, magnesium, selenium ya,
Fosfor, karbohidrat, protein dan asam omega 3 ya. Sumber lemaknya sangat baik untuk susu bayi. Kenapa? Karena kandungan gizinya lengkap. Ya, anak-anak ustazah ya. Jadi sangat bagus. Nah, makanya sekarang ada namanya susu soya khusus bayi. Jadi sebagai pengganti dari ASI. Ya, kenapa? Karena dia memang kandungannya sangat bagus. Nah, jadi tidak akan mengurangi asupan untuk bayi ya. Terus anak-anak ustazah, kedelai juga mengandung lemak yang rendah ya. Jadi dapat mengatasi intoleransi laktosa ya, yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna ya dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik akibat terbatasnya enzim laktase ya dalam tubuh yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa atau monosakarida. Nah, agar lebih mudah dicerna oleh usus. Ya, itulah alasan kenapa kalau seseorang tidak bisa meminum susu sapi, nah, alternatifnya adalah mengkonsumsi susu kedelai. Nah, inilah alasannya kenapa disarankan mengkonsumsi susu kedelai. Nah, karena apa? Karena itu tadi kelebihan dari kedelai tadi, dia bisa berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ya, jadi menjadi lebih mudah ya. Sementara kalau dari susu sapi dia tidak mempunyai kemampuan ini. Nah, itulah kelebihan dari kedelai atau susu kedelai. Nah, jadi untuk disarankan untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya mengandung minyak tumbuh-tumbuhan ya, non kolesterol dan dengan kualitas tinggi ya, yang bermanfaat menjaga kesehatan jantung. Ya, anak-anak ustazah ya. Dan selanjutnya mengandung lecitin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh dan membantu metabolisme lemak yang tersendat di hati ya, sehingga dapat melindungi organ hati. Nah, itulah kandungannya. Dan berikutnya kandungan lecithin tadi dan zat besinya tempe ya. Ini yang terkandung di tempe ya. Tempe adalah makanan setengah jadi yang berasal dari kedelai. Nah, kandungan lecithin dan zat besi yang terdapat di tempe anak-anak ustazah mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12 ya, yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia ya, dan berguna untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir. Nah, setelah itu mengandung senyawa isoflavon ya, isoflavon atau antioksidan. Nah, serat dan pangan yang dapat dibantu memperbaiki resistensi insulin dan menjaga kestabilan kadar gula darah, sehingga sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Ya, isoflavon juga bermanfaat untuk mencegah keropos tulang ya, osteoporosis, karena dapat memperkuat massa tulang. Nah, terus mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks ya, yang dapat membuat kulit berkilau ya, melindungi kulit dari sinar UV dan menunda penuaan dini. Nah, jadi cukup banyak manfaat yang terkandung dari makanan kacang-kacangan ya anak ustazah ya. Ini sebagai contohnya tadi kita ngambil contoh kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai. Nah, jadi tidak ada alasan, sekali lagi ustazah tekankan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengkonsumsi. Kalau tidak suka, coba sedikit-sedikit dimulai ya. Nah, itu tadi. Setelah kacang-kacangan, kita masuk ke umbi-umbian ya, jenis umbi dan manfaatnya. Ya, jenis umbi kita mengambil contoh di sini ada umbinya ubi jalar. Yang A, ubi jalar. Nah, anak-anak ustazah, sebenarnya ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia. Ya, yang pertama itu ada ubi jalar yang berwarna putih kecoklatan. Terus ada ubi jalar yang berwarna merah dan ada ubi jalar yang berwarna ungu. Ya. Nah, ketiga ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul ya, dengan produktivitasnya yang tinggi.
Nah, beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain yaitu Cilembu ya, Cilembu, Ibaraki, Lampenang, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut dan Kalasan. Jadi mungkin anak-anak ustazah, kenapa namanya nama-nama daerah? Nah, mungkin dia menyesuaikan tempat tumbuhnya. Namun ini adalah ubi-ubi yang unggul ya, kayak Cilembu. Nah, ubi Cilembu ini sebenarnya ubi yang enak ya anak-anak ustazah, dia ada ubi yang unggul ya. Nah, begitu juga yang lain-lain. Nah, ini namanya tergantung daerahnya ya. Nah, untuk budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis dan panas dan tropis yang panas dan lembab ya. Kayak Indonesia ya anak-anak ustazah ya. Bagian dimanfaatkan dari ubi jalar ini adalah akarnya yang membentuk umbi. Nah, kemarin kita juga sudah membahas apa itu umbi ya, apa itu serelia, apa itu kacang-kacangan, apa itu umbi. Nah, jadi anak-anak ustazah sudah tahu apa itu umbi kan. Nah, jadi yang dimanfaatkan dari ubi jalar tadi adalah umbinya yang mengalami pemengkakan ya kan. Nah, ini. Nah, untuk ubi jalar anak-anak ustazah merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang ya. Dimulai dari anak-anak balita ya sampai ke orang tua. Nah, hal ini kenapa? Karena ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidratnya yang kompleks dan tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas ya, melainkan secara bertahap. Nah, untuk ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi ya, berguna untuk merawat elastisitas kulit ya, serta vitamin A dan beta karoten ya, yang dari warna ungunya ya anak-anak ustazah ya. Ya, beta karoten dari warna ungu, orange dan merah yang terdapat pada ubi tersebutnya. Fungsinya adalah untuk melindungi paru-paru ya, dan mencegah kanker paru, kanker mulut. Nah, manfaatnya jadi sangat bagus untuk kita konsumsi ya. Nah, untuk ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis ya dan bebas lemak ya. Indeks glikemiknya rendah ya anak-anak ustazah, sehingga cocok bagi penderita diabetes. Kenapa? Karena dapat menggontor kadar gula darahnya. Selain itu juga mengandung vitamin B6 ya, yang dapat mencegah serangan jantung ya, dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah ya, dan dapat mengurangi stres. Nah, seratnya tinggi dan kandungan zat besinya, folatnya, tembaganya dan mangannya pun ada pada ubi jalar tersebut. Nah, jadi merupakan makanan yang bagus. Jadi masya Allah ya anak-anak ustazah, dari semua makanan-makanan tadi tumbuh di alam sekitar kita. Jadi sangat bagus untuk kita konsumsi. Nah, kelompok umbi-umbian berikutnya adalah singkong atau ubi kayu, atau biasa juga disebut ketela pohon. Nah, sama dengan ubi jalar anak-anak ustazah, singkong itu dia juga yang kita konsumsi adalah akarnya yang mengalami pembengkakan. Nah, untuk singkong atau ubi kayu ini anak-anak ustazah merupakan tanaman perdu ya, dengan akarnya tunggal ya, dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi ya, menjadi umbi akar yang dapat kita makan. Nah, singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih ya, atau kekuning-kuningan. Nah, umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok. Kenapa? Karena banyak mengandung karbohidrat ya, namun miskin akan protein. Nah, jadi kita juga tidak bisa cuma mengandalkan mengkonsumsi ubi ketela pohon ini ya anak-anak ustazah ya. Kenapa? Dia miskin akan protein. Nah, sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus ya, karena mengandung asam amino metionin
berbeda dengan buahnya, ternyata daunnya mengandung sumber protein yang bagus, sementara buah atau umbinya malah miskin akan atau kurang akan proteinnya. Nah, oleh karena itu daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Nah, umbi singkong ini anak-anak ustazah, dia memiliki kandungan kalori, protein, lemak hidrat, arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. Nah, daun singkong juga mengandung vitamin A, B1, dan C, kalsium dan kalori, fosfor, protein, lemak, hidrat, arang, dan zat besi. Sementara kulit batangnya mengandung tanin, enzim peroksidase ya, glikosida, dan kalsium oksalat ya. Nah, menurut pakar anak-anak ustazah tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan ya, antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan ya dari yang dikandung oleh singkong tersebut. Nah, zaman dahulu anak-anak ustazah, kalau dahulu tanaman singkong ini dijadikan sebagai tanaman obat alternatif ya. Kenapa? Karena sangat banyak sekali manfaat yang diambil dari umbi singkong. Nah, diantaranya dia bisa melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut di dalam air. Nah, serat jenis ini berfungsi memperlancar proses buang air besar ya, serta mampu menyerap dan membuang toksin di dalam usus ya, sehingga pencernaan kita bisa menjadi lebih sehat ya. Setelah itu anak-anak ustazah, obat luka bernanah dan terbakar. Nah, caranya batang singkong segar ditumbuk lalu ditempel pada bagian tubuh yang luka dan sakit atau bernanah ya. Nah, untuk luka garukan, singkong diparut lalu ditempelkan pada bagian yang sakit dan kemudian diperban. Nah, itu tadi. Sedangkan sebagai obat luka karena demam terkena benda panas, misalnya entah terkena kompor gitu kan, atau sesuatu yang panas, singkong bisa diparut lalu diperas. Nah, airnya didiamkan beberapa saat hingga patinya mengendap. Itu nanti airnya akan naik ke atas, di bawahnya tinggal patinya kan anak ustazah. Nah, lalu pati tadi dioleskan pada bagian yang luka. Nah, ternyata ya, setelah itu sebagai obat panas dalam juga bisa. Singkong diparut terlebih dahulu ya, dan diambil air perasannya. Nah, air perasan umbi singkong terbukti mengandung getah dan tepung ya, maka bisa dipakai untuk obat emah dan panas dalam ya. Air perasan umbi juga dapat mengobati luka pada lambung karena fungsinya sebagai antibiotik. Sedangkan bagi penderita panas dalam ya, air perasan umbi singkong tersebut dapat mendinginkan daerah pencernaan ya anak-anak ustazah. Nah, sedangkan untuk orang yang diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan ya, makanan dan yang kaya karbohidrat namun rendah kalori. Nah, lebih rendah daripada nasi dan roti. Jadi bagus mengkonsumsi singkong untuk orang-orang yang diet kalori. Nah, ternyata singkong tidak hanya bermanfaat untuk konsumsi, namun manfaat di dalam obat-obatan alternatif sangat banyak ya anak-anak ustazah ya. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Nah, paham ya anak-anak ustazah. Nah, setelah singkong ada yang namanya talas. Nah, mungkin tidak semua anak-anak ustazah tahu talas, namun dia juga sekelompok dengan ubi jalar, singkong, talas. Kenapa? Karena masih kelompok umbian. Nah, biasanya masyarakat kita ini mengkonsumsi talas hanya untuk camilan ya, namun di beberapa daerah di Indonesia ya, di sejumlah daerah tropis lainnya ya, umbi talas ini dijadikan merupakan salah satu makanan pokok. Ya, salah satu makanan pokok. Umbi talas tersebut sebagai sumber karbohidrat ya, pengganti beras, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, salah satu daerah yang menggunakan pokok umbi talas sebagai makanan pokok adalah Kabupaten Sorong di Papua ya. Nah, ternyata anak-anak ustazah, tumbuhan talas ini ya 90% bagiannya dapat dimanfaatkan ya. Nah, bagian mana saja yang bisa kita manfaat, yaitu mulai dari umbinya, tunas mudanya, dan tangkai daunnya.
Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Nah, bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabutnya. Akar-akar serabut maksudnya di dalam umbian ini ada akar-akar kecilnya. Cuman itulah dari talas yang tidak bisa kita diambil manfaatnya. Nah, kandungan apa saja yang terdapat di dalam talas? Ya, manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari talas? Nah, yaitu yang pertama, kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan, ya. Nah, apabila dibuat bubur talas dapat dikonsumsi sebagai makanan bayi dengan tingkat alergi yang rendah dan melancarkan pencernaannya, ya. Terus, mengkonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun bisa menjaga kolesterol darah tetap rendah, ya anak-anak ustazah, mencegah risiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Nah, karena setiap cangkir talas mengandung potasium, mangan dan kalium, ya, yang manusia butuhkan. Potasium berguna menjaga kerja jantung dan tekanan darah, ya. Mangan untuk memperlancar metabolisme protein dan lemak dalam tubuh, dan kalium baik untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, sedangkan secangkir talas, ya anak-anak ustazah, mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh, ya. Vitamin B6 yang menjaga imunitas tubuh. Nah, banyak sekali manfaat yang ada di dalam talas ini. Jadi anak-anak ustazah, berdasarkan manfaat-manfaat yang kita lihat, yang kita baca dari umbi-umbian ini, sangat bagus kalau kita menjadikannya kawan. Jadi jangan dimusuhi. Sangat bagus kalau kita yang tadinya tidak suka dicoba memulai mengkonsumsi sedikit-sedikit, ya. Nah, kalau dibilang orang kembali ke alam, nah inilah dia, berhentilah memakan makanan-makanan yang junk food, namun makanlah makanan-makanan yang alami ini akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita, ya anak-anak ustazah. Ya, setelah itu ada kentang, ya, kelompok umbian-umbian berikutnya kentang. Nah, semua anak-anak ustazah sudah tahu kentang, ya. Nah, paling enak kalau dibuat kentang goreng. Nah, ternyata anak-anak ustazah, kentang itu khasiatnya sangat banyak di dalam tubuh, ya. Nah, dan memiliki manfaat yang banyak. Manfaatnya itu memelihara kesehatan pencernaan, ya, karena mengandung seratnya yang cukup tinggi. Terus bisa juga melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat juga membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim. Nah, kentang segar dengan kulitnya kaya antioksidan dari vitamin C, ya. Dan nah, ya anak-anak ustazah, ya, ternyata banyak manfaatnya. Kalau kentang ustazah rasa sama kita familiar, ya. Kita biasa mengkonsumsi, entah itu dijadikan lauk atau entah itu dijadikan cemilan. Banyak olahan dari kentang yang kita jumpai, baik yang makanan rumahan maupun yang instan. Nah, baik anak-anak ustazah. Nah, untuk teknik pengolahan kita masuk minggu depan, ya. Insya Allah kita cukupkan hari ini sampai di situ jenis-jenis dari umbi-umbian dan manfaatnya. Nah, ustazah harap anak-anak ustazah paham. Kalau kurang paham silahkan bertanya, ya. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.